engke masuk 7 bulan ngaji Quran deui, lahiran ngaji deui, syukur nikmat. Hadirin rahimakumullah. Nah, udah ada ruh jismani, fisik. Kata Pak Aja, punten, fikih merada kasar, tina cai mani. Mana buktina cai mani? Pak Aja ketemu terakhir jeung mamangna usia 5 tahun. 10 tahun kemudian ketemu berarti sudah usia 15 tahun. Cek mamang teh, Aja mani geus gede. Artinya maninya geus gede itu. Inilah filsafat Sunda ada kieu nya. Si beta bagian. Mani geus gede. Nah, orang-orang Sunda mah diabadikan dalam kehidupan anak itu. Jadi air maninya geus gede. Itu sudah ada fisik, ditutup fisik. Ruh jismani adalah aliran darah. Jika tertutup darahnya, terhenti darahnya, itu tandanya ruh jismani sudah habis usia. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sudah habis masa usia. Dokter mengukur usia itu dari gerakan darah. Hadirin rahimakumullah, terlahir. Nah, maka ketika menyaksikan kisah ini yang tertulis dalam kitab Sirrul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahun nurani, ada juga dalam kitab Daqaiqul Akhbar karya Syekh Abdul Rahman, dan banyak kitab lainnya. Maka kita tentu bakal sadar bahwa yang menjadi hakikat kemanusiaan itu bukan ini, Pak, tetapi ruh kita. Mari kita lihat contoh ketika Pak Ajam meninggal. Siapa namanya? Yang meninggal siapa namanya? Pak Aja. Mang Nanang ngalongok eta jia menjenguk di tempat Pak Aja, almarhum Pak Aja, ada Pak Haji Danu. Mang Nanang nanyain ke Pak Haji Danu, Pak Haji, di mana Pak Ajanya? Kata Pak Haji, ente teh apa nak? Naon? Geus meninggal Pak Aja mah. Nya ayeuna di mana Pak Ajana? Kira-kira apa yang beliau jawab? Bisa menjawab enggak? Apa jawabannya? Mau bisa ngajawab? Ente nanyakan Pak Aja atau nanyakan jenazahna? Oh nya maksudnya eta tah jenazahna. Ari jenazah mah tuh di masjid. Pak Ajana di mana? Meninggal Pak Ajana. Hah, ayeuna di mana? Ari ente nu ditanyakan jenazahna atau Pak Ajana? Jenazahna lain, jenazahna di masjid. Sudah tidak disebut Pak Aja, Pak. Tapi disebutnya jenazah atau mayit atau layon. Ketika orang-orang bertanya di mana Pak Ajana, lieur nu ngajawabna oge. Artinya apa? Fisik ini sudah tidak ada makna ketika ruhnya sudah hilang. Namanya pun hilang. Beda jeung hayam. Dipencit loba kan ngarananya. Ayam bakar, ayam penyet, ayam geprek, chicken dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Nah, inti pembicaraan kita di sini ingin menunjukkan secara rasional dan faktual dalam diri kita bahwa nyawa, raga, rasa inilah yang terpenting menjadi unsur kehidupan kita. Fikih itu adalah untuk raga. Contoh sholat, lihat, perhatikan ilmunya, ilmu fikih yang diatur oleh fikih ada raga. Angkat tangan di sini, tak di sini. Kalau wudhu di sela-sela seperti ini, bersihan dulu kuku-kuku kalau ada yang kotor. Perhatikan pakaian kalau ada yang kotor. Perhatikan tempat kalau ada yang kotor. Raga jismani yang dilihat. Ini ilmu fikih, Pak. Puasa bulan Ramadan menahan al-imsak, menahan makanan yang masuk ke dalam perut dari mulai imsak sampai waktu maghrib. Jangan sampai ada yang masuk. Fisik yang diatur oleh ilmu fikih, Pak. Zakat 2,5%, 10% berbentuk fisik yang diatur. Ibadah haji ke Arab cukup ruhanina, kudu jeung awak kena. Fisik lagi yang diatur. Itulah rukun Islam menjadi ilmu fikih. Rukun iman menjadi ilmu tauhid. Untuk apa rukun iman? Untuk ruhani. Karena keimanan objeknya adalah sesuatu yang gaib.
Allah zahir gaib, iman ke Allah. Yang kedua iman ke malaikat, zahir gaib. Yang ketiga iman kepada para rasul, kitab Allah, zahir gaib, kitab Allah. Dohir yang gaibnya adalah informasi itu dari Allah atau bukan. Tuh. Yang keempat kepada para rasul, zahir gaib. Gaib bagi kita sekarang, bagi zamannya zahir. Yang menjadi gaibnya, betulkah ia rasul utusan Allah? Yang kelima hari akhir, zahir gaib. Gaib. Yang keenam takdir, zahir gaib. Kalau takdirnya dohir. Kalau yang gaib kodoknya berbeda Pak. Kodok dengan takdir. Kalau orang tidak mengetahui takdir dirinya, itu sebodoh-bodohnya orang. Kita semua tahu terhadap takdir diri kita. Kalau kita tidak tahu terhadap takdir diri kita, kita orang gila. Qaddara yuqaddiru takdiran. Takdir itu adalah ketetapan Allah yang sudah jelas, yang sudah bukti, yang sudah nyata, diizharkan oleh tanjizi hadis kudrohnya. Apa kenyataan yang terjadi? Itu adalah takdir. Kita berkumpul di sini, ini takdir. Kemarin takdir, tadi pagi takdir, itu takdir. Besok itu kodok. Nah, kalau terhadap kodok kita nggak akan tahu. Kalau terhadap takdir, tahu nggak? Tahu. Di sini kita berkumpul. Bisakah takdir dirubah? Nggak bisa. Bagaimana mungkin bisa? Kita berkumpul di sini. Jam berapa sekarang Pak? Jam 11:30, berarti sebentar lagi ngaji. Kita berkumpul di sini 11:30. Kita mau merubah kumpulan kita di Tasik, bisa gak? Ya nggak bisa. Makanya takdir tidak bisa dirubah. Bisa dong dengan doa. Ya sok atuh robah, berem kabeh. Bentah nyonya disuruh yala-yala gitu. Ya dijago nu kitu. Takdir tidak bisa dirubah. Tapi kan besok, ya itu takdir besok berbeda lagi dengan hari ini. Nah, semua itu rukun iman, sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib tidak bisa diimani kecuali oleh yang gaib lagi. Yang gaib dalam diri kita adalah ruh. Maka objek ilmu tauhid dilaksanakan oleh ruh. Dan ilmu ihsan itu adalah ilmu tasawuf oleh rasa. Di sini, Pak. Nah, di sini. Raga dengan rukun Islam pakai ilmu fikih, betul. Dan teknisnya diatur dalam mazhab, betul gak? Ini teh harus dibasahin semua atau sebagian? Maaf, Anda mazhab apa? Kan bertanya begitu. Oh, saya Syafi'i, cukup 2 kali, yang terakhir dikit. Oh, saya Maliki, basuhan kabeh. Resikona anu dibasuhan kabeh pantat kulit teu mata kirim bata jeung awewe. Yang sedikit Syafi'i pantat kulit jeung cewek dewasa di luar muhrim tanpa penghalang batal. Teknis diatur di fikih oleh mazhab. Di tauhid teknisnya diatur oleh firqah. Mana firqah? Ahlus sunnah wal jamaah, mujasimah, syiah, khawarij, murji'ah, sampai semuanya dibagi menjadi 73 golongan. Yang terakhir melaksanakan ihsan dengan ilmu tasawuf, teknisnya diatur dalam thariqah. Nah, thariqah ini gurunya adalah mursyid. Itu sebagaimana petunjuk Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 17. May yahdillahu fahuwal muhtad. Orang yang mendapatkan petunjuk Allah, maka setiap perjalanannya mendapatkan hidayah dari Allah. Apapun masalahnya, dia punya masalah besar, punya masalah kecil, dia mendapatkan kebahagiaan atau kesusahan, senantiasa dalam cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan orang yang disesatkan oleh Allah, itulah dia, tandanya tidak dipertemukan dengan guru mursyid. Apa guru mursyid? Itu adalah guru ruhani, guru yang mengetahui penyakit hati mursyid muridnya, dan dia adalah guru yang mengijazahkan talqin zikir. Dari mana beliau menerima? Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, terus nyamuk sampai ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Nabi, karena Sayyidina Ali yang bertanya kepada Nabi. Bagaimana pertanyaan Sayyidina Ali?
dalam kitab Jami'ul Ushul fil Auliya satu, yang kedua dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah disebutkan, ya Rasul, dullani ala aqrabit turuqi ilallah, wahai Rasul, tunjukkan kepadaku jalan terdekat menuju Allah. Afdaluha, paling afdal amalannya, wa ashaluha, dan paling mudah di wiridnya. Kata Sayyidina Ali. Dijawab oleh Nabi, cukup dengan zikir. Kata Sayyidina Ali, mesti dikir maloba batur ge barisaeun. Ali cenah ulah kitu sing loba we dikir. Atau hari itu mah abi nyungkeun istimewa. Saya meminta yang paling istimewa. Bagaimana saya berdikir? Bagaimana cara saya berdikir agar cepat menuju Allah? Kata Nabi, ghamid aynaika, pejamkan kedua matamu. Tapi sebelumnya perhatikan aku. Aku akan memberikan contoh 3 kali. Kamu perhatikan, dengarkan dan perhatikan. Setelah itu kamu ucapkan 3 kali, pejamkan mata. Maka Rasul memberikan contoh. La ilaha illallah. Sayyidina Ali menatap, merhatiin 1 kali. Kedua, la ilaha illallah, sampai 3 kali. Setelah itu Sayyidina Ali mengucapkan 3 kali. Nah, itu yang disebut dengan talqin zikir. Kok hadisnya nggak ada dalam kitab-kitab mutabar, tidak terekam dalam kitab-kitab mutabar? Kenapa? Karena hadis thariqah beredar di Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait Nabi pada zaman dulu dimusuhi oleh pemerintah, baik Abbasiyah maupun Muawiyah. Sementara hadis yang beredar hari ini adalah hasil perjuangan pemerintahan ketika itu. Karena pemerintahnya menjauhi Ahlul Bait, maka hadis yang beredar di Ahlul Bait tidak masuk pada rekaman pemerintah. Kenapa dimusuhi? Pemerintahan takut dengan Ahlul Bait, selalu dikritik oleh Ahlul Bait, maka tidak menyebar hadis-hadisnya, kecuali jalurnya di Ahlul Bait, dan sekarang disebut dengan Ahlul Thariqah, disuruh menyebarnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis di abad 15, hadis tadi itu hadis sanadnya sahih. Dan itulah Pak ijazah talqin zikir. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahun nurani, kalimat la ilaha illallah hanya 2 disebut dalam Al-Quran. 1 surat Al-Fatah, fa'lam annahu la ilaha. Yang satu lagi saya lupa lagi suratnya, ayatnya, wa iza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Di mana mereka diucapkan kepada mereka atau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka suka berzikir, mereka mengucapkan la ilaha illallah siangnya, malamnya, paginya, sorenya, tengah malamnya mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kolbunya tetap takabur kepada Allah, tetapi akhlaknya tetap tidak mengikuti akhlak Rasulullah. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena zikir yang mereka terima adalah dari lisan orang-orang awam. Kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar, mereka menerima ayat itu, mereka menerima zikir itu dari lidah orang awam. Artinya apa? Benih tauhidnya diambil dari pohon yang busuk. Bagaimana mungkin benih dari pohon yang busuk lalu kemudian ditanam, bagaimana mungkin dia mampu menjadi subur? Maka yang paling baik, benih itu harus diambil dari pohon yang subur. Itu. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Itu ayatnya surat Ibrahim. Diambil dari pohon yang subur. Pohon yang subur ini adalah qalbu yang takyun nakyun, qalbu yang penuh takwa dan penuh kesucian. Kata Syekh Abdul Qadir, itulah qalbu seorang mursyid. Karena qalbu seorang mursyid adalah qalbu penjelmaan ruhani Rasulullah Muhammad SAW. Maka jika kita ingin mengamalkan la ilaha illallah dan tauhidnya benar-benar menjadi benih bibit tauhid yang mampu menanamkan pohon yang subur, ambillah kalimat tersebut
dari kolbu seorang mursyid, artinya ditalkin zikir. Ini dalam pasal babut taubat wa talqin. Kata Syekh Abdul Qadir, ayatnya yang mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam bermakna dua. Satu, fa'lam mengetahui ilmu secara teori. Dua, fa'lam mengetahui ilmu diambil dari gurunya melalui talqin. Begitu kata Syekh Abdul Qadir. Maka ucapan la ilaha illallah yang diambil dari kolbu takyun nakyun, penuh kesucian dan penuh ketakwaan, ditanamkan dalam kolbunya si murid, maka ini akan tumbuh subur kemudian, pada akhirnya mampu merubah sikap menjadi akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah, itulah 3 keilmuan pokok dalam agama Islam yang diambil dari ayatnya yang tadi. Ajarannya adalah Islam, iman, ihsan. Ini pokok ajaran agama, Pak. Kata Ibnu Hajar, itu disebutnya hadis Jibril. Kalau umul Quran adalah Al-Fatihah, maka umul hadis adalah hadis Jibril. Hadis Jibril artinya kalau kita sebagai Islam melupakan satu dari yang 3, berarti Islam kita tidak kafah. Hanya Islam 2/3. Melupakan 2, hanya Islam 1/3. Yang sempurna adalah Islam 3/3, yaitu yang melaksanakan rukun Islam untuk raga oleh fikih, melaksanakan rukun iman untuk nyawa oleh ilmu tauhid, dan melaksanakan rukun ihsan untuk rasa oleh ilmu tasawuf. Kesimpulan pada kesempatan kali ini, warisan dari Nabi kita, bahkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan di surat Al-Baqarah kelanjutan ayat yang tadi yang 129, yaitu ayat 30, wa may yarghib millata Ibrahima illa safiha. Tidak ada yang membenci milah Nabi Ibrahim kecuali orang-orang yang bodoh. Mana milah Nabi Ibrahim itu? Itulah milah yang agama membawa tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Maka semoga kita menjadi bagian dari pelaksana ajaran Islam yang kafah, yaitu yang melaksanakan tilawah, tazkiyah dan ta'lim dengan doktrin ajaran pokok, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Artinya raga, nyawa, rasa kita diisi dengan fikih, tauhid, dan tasawuf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama melaksanakan amalan Islam kafah dalam rangka menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Saya lupa menyapa ini saudara-saudara kita dari Maluku nih. Saudara kita dari Maluku yang dibawa oleh Pak Ustadz Atin, katanya sedang di Pak Ustadz Atin ya. Iya, selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih telah hadir bersama kami. Ini hari yang keberapa nih? Ke-70 sekian ya. Berarti udah 3 bulan lebih, mau ke 4 bulan. Tinggal berapa hari lagi? 43 hari. Mereka diantaranya yang mengamalkan man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Salah satu hadisnya, mereka yang keluar untuk mencari ilmu, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Insya Allah dalam setiap langkah mereka adalah kiprah cahaya dalam pencarian jati diri menuju insan kamil sebagai umat Nabi hamba ilahi. Semoga apa yang dicita-citakan dan tujuan mereka semua mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sama-sama mendapatkan kemandirian dalam sikap, kejati dirian, kepribadian yang mu'min muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluarga kita semua semoga ditambah mawaddah warahmah, sehingga semakin sakinah, mampu bersama-sama bergerak dalam kiprah menuju pada ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala usaha ikhtiar kita zahir batin semoga diberi kekuatan al-quwwah wal amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada masalah, yang pertama mudah-mudahan diberi kekuatan dalam menanggulanginya, yang kedua diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang sedang sakit zahir maupun batin, semoga juga diberi kekuatan untuk menerimanya beserta kemampuan bertauhidnya, dan yang kedua diberi solusi kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak cucu kita yang sedang thalabul ilmi dimanapun juga, semoga dibukakan gerbang akalnya dalam menerima ilmu dari Allah melalui gurunya, ulamanya, kiainya, ustadznya. Amin. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Semua kita pribadi sebagai seorang manusia sosio ekonomi tentu senantiasa terlilit hutang. Mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah menahan dengan penuh kesabaran, dan kedua segera diberi solusi untuk melunasi segalanya, baik hutang zahir maupun hutang batin, baik hutang secara ekonomi, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menunaikan semuanya. Amin. Allahumma ya qadiyal hajat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama kepada para tatamu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kelebihan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi kita mampu mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.